kakak ingin tahu lebih dahulu ya, nama adek siapa? Nama saya Peres Aprilio. Oh, adek sekarang kelas berapa sekolahnya? 8 SMP. Oh, kelas 8 SMP. Sebelumnya perkenalkan kakak ya. Nama kakak yang BP Darmindo. Saya mahasiswa jurusan keperawatan dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi tujuan kakak ke sini, kakak akan melakukan promosi kesehatan ataupun pendidikan kesehatan terhadap adek ya, tentang mencuci tangan. Bagaimana cara untuk mencuci tangan yang baik dan benar, dan beserta materi-materi yang lainnya. Sebelumnya kakak ingin tanya nih, apakah adek sudah tahu bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar? Belum ya? Oke. Mungkin sudah sedikit tahu kalau cuci tangan seperti biasa, tapi mungkin belum tahu untuk yang benar-benarnya ya. Oke, langsung saja ke materi ya. Mungkin kakak akan menggunakan media ini berupa laptop. Nanti kakak di sini akan menayangkan beberapa materi berupa slide dan juga atau slide dalam bentuk PowerPoint, dan juga nanti ada video. Tapi untuk sekarang materi terlebih dahulu ya melalui slide PowerPoint. Oke, kita mulai ya. Adek cukup mendengarkan dan memahami saja ya. Oke. Jika ada yang bingung boleh ditanyakan nanti jika masih belum paham tentang materinya. Oke, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, judulnya itu seperti tadi yang sudah disebutkan, yaitu cara mencuci tangan yang baik dan benar. Terus untuk yang pertama untuk materinya, selain itu pengertian tentang cuci tangan. Kakak mengisi di sini mengambil dua sumber. Pertama ada itu menurut Denkes ataupun Departemen Kesehatan tahun 2007, yang sekarang mungkin sudah diganti menjadi Kementerian Kesehatan yang kita kenal, itu Pak Terawan ya, ketua Menteri Kesehatannya. Menurut Denkes tahun 2007, mencuci tangan merupakan proses secara mekanis melepaskan kotoran ataupun debris. Debris itu merupakan kayak makhluk kotoran halus gitu di dalam tangan. Intinya juga sama sih, kotoran, tapi dalam bahasa Indonesia dari kulit dengan menggunakan sabun biasa dan air. Jadi seperti biasanya kayak mencuci tangan gitu, tapi menggunakan sabun dan juga air. Selanjutnya untuk yang menurut pendapat lain, kakak masih di sini mengambil dari Larsan tahun 1995. Menurut dia, mencuci tangan adalah menggosok air dengan sabun secara bersama-sama seluruh kulit permukaan tangan dengan kuat dan ringkas, kemudian dibilas di bawah aliran air ataupun air yang mengalir. Jadi intinya sih sama-sama aja, dicuci tangan menggunakan sabun di bawah air yang mengalir ataupun dengan air yang mengalir. Oke, selanjutnya manfaat mencuci tangan. Sebelumnya ada udah tahu belum sih manfaat mencuci tangan? Oh, mungkin adek sebelumnya udah tahu manfaat cuci tangan itu hanya bersih saja ya, bukan steril, ataupun ada hanya tahu pada waktu mau makan, tapi cuman begitu aja nggak pakai sabun mungkin ya. Nah gitu. Sini kakak mengambil sumber dari Tarwanto pada tahun 2000. Untuk yang pertama, mencuci tangan dapat membunuh kuman penyakit yang ada di tangan. Seperti yang kita ketahui ya dek, kita kan nggak tahu ya kita pergi dari luar ataupun kita habis memegang apa, ataupun bakteri ataupun virus yang menempel pada tangan kita, ataupun makhluk hidup yang lainnya yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Maka dari itu manfaat mencuci tangan itu juga untuk membunuh kuman penyakit yang ada di tangan kita. Jadi tangan kita itu selalu bersih dan steril untuk melakukan kegiatan apapun, terutama pada saat makan. Selanjutnya mencegah penularan penyakit. Ya yang tadi kakak sebutkan juga. Jadi kan tangan juga bisa menjadi media media untuk menularkan penyakit. Seperti kan sekarang lagi musimnya coronavirus, virus corona yang bisa menyebar melalui tangan. Maka pemerintah dan juga Kementerian Kesehatan juga menyarankan kita agar selalu rajin ataupun secara berkala mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Begitu ya dek. Untuk yang ketiga, tangan menjadi bersih dan penampilan pasti lebih menarik. Oke, yang pasti kita ketahui kalau kita cuci tangan pastilah kelihatan bersih ya deh. Orang-orang juga pasti ngeliat ke kita, wah anak ini bersih nih, jadi suka, jadi nggak kayak anak yang kalau di bahasa Sunda membujil gitu,
gak yang jelek gitu, kayak gak mandi gitu, kayak gak bersih-bersih, penampilan lebih menarik, jadi orang-orang pun segan ataupun suka terhadap kita dan lebih menghargai gitu. Nah, selanjutnya di sini kakak mengambil beberapa waktu pelaksanaan cuci tangan yang baik. Oke, untuk yang pertama, sebelum dan setelah makan. Seperti yang tadi kakak sudah jelaskan, kita juga kan nggak tahu ya sebelumnya kita sudah apa, untuk sudah memegang apa, ataupun tangan kita masih ada kotoran. Maka dari itu usahakan setiap kita sebelum makan mencuci tangan yang benar, menggunakan sabun dan air mengalir. Bukan hanya setelah makan saja ya. Oke, selanjutnya yang kedua, setelah memegang hewan ataupun kotoran hewan. Tadi kakak pas datang di luar ya, lihat tadi punya peliharaan kucingnya. Oke, kucingnya lucu banget, warna kuning sama putih. Nah, di situ juga kalau adek misalnya udah bermain sama kucingnya, ataupun udah pegang-pegang sama kucingnya, ataupun mungkin adek kan katanya suka membersihkan kotoran hewannya sendiri ya, kotoran hewan peliharaan sendiri, itu kucingnya, maka ada juga harus cuci tangan. Tahu kan di kucing itu bulu-bulunya mungkin ada kotoran habis dia main dari luar, pasti juga kotoran hewannya juga mengandung penyakit gitu. Kotoran manusia juga mengandung penyakit, apalagi hewan. Selanjutnya, setelah mengusap hidung ataupun bersin di tangan. Jadi usahakan kalau kita sudah mengusap hidung, kita kan juga nggak tahu di muka kita itu ada apa, apalagi kan hidung tempat pengisapan pertama, pernapasan pertama, yang media pertama itu organnya itu hidung. Bisa virus ataupun yang lainnya, penyakit yang lainnya kan bisa masuk lewat ini. Sedangkan kita kalau memegang ini nanti kena mata, ke yang lain, ke organ-organ lain, nanti bisa menular ke organ lain, jadi makin parah gitu ya. Dan juga bersin di tangan, seperti yang dianjurkan oleh pemerintah juga, untuk bersin di tangan sih nggak dianjurkan untuk di tangan seperti ini ya, karena itu juga kan sangat berbahaya, apalagi di virus corona sekarang ya, di COVID-19 ini sangat berpengaruh gitu. Soalnya kan tangan menjadi alat organ tubuh yang sering digunakan oleh banyak orang, jadi pun gampang untuk tertularnya. Jadi usahakan seperti ini kalau bersin itu ya, kayak lipat sikut gitu. Oke, untuk yang selanjutnya, sebelum dan setelah memegang orang sakit ataupun orang yang terluka. Ada juga pasti kan pernah ke rumah temen ya, ke temen yang lagi sakit, mungkin dia jatuh ataupun dia kena demam atau event yang lainnya. Usahakan sebelum ada datang ke rumah dia ataupun bertemu dengan dia, ada juga harus mencuci tangan, karena agar menjaga, jadi kita itu menjaga agar si teman adanya itu, si pasiennya itu yang dirawat itu ataupun yang sedang sakit di rumah, tidak malah menambah penyakit dari kita karena kita membawa virus ataupun kuman yang dari luar ya. Selanjutnya, atau orang yang terluka. Nah, setelah jangan, kita kan nggak tahu ya kita ada penyakit, ada virus ataupun bakteri di tangan, sedangkan kita mau memegang, ada lukanya, misalnya teman ada jatuh dari sepeda, ada lukanya di lututnya ataupun di kakinya sedikit, gak boleh, nanti malah bertambah penyakit yang lainnya, yaitu terjadi infeksi dan juga pasti fatal sekali. Nah, setelahnya juga misalkan ada pulang dari berkunjung ke teman ade, pulang dari melihat ada teman ade yang sakit, menjenguk lah intinya, ada juga harus cuci tangan, karena kan kita juga gak tahu, ada juga harus habis berinteraksi dengan dia, habis pegang tangan ataupun virusnya ataupun kumannya bisa menempel di tangan kita, jadi ada usahakan cuci tangan ya untuk keluar dari tangan. Selanjutnya, setelah memegang sampah, ya pastilah sampah itu kan pasti kotor ya, apalagi kan ada mungkin di kelas lihat sampah di bawah bekas permen ataupun bekas snack kecil yang lainnya kan di lantai, kita kan nggak tahu, kita kan pakai sepatu ya, kita kan nggak tahu di situ ada sepatu kita bekas kotoran hewan ataupun bekas injak apa yang tidak steril. Makanya kita juga setelah memegang sampah ataupun membuang sampah, kita harus cuci tangan, harus itu wajib. Selanjutnya, setelah menggunakan fasilitas umum, seperti ada yang ketahui di sekolah juga pasti ada toilet umum kan. Nah, kita kan juga gak tahu orang-orang makannya, ada yang jorok, ada yang bersih, ada yang mungkin mohon maaf lagi sakit, mungkin virusnya bisa menyebar. Jadi usahakan ada selalu safety gitu, selalu mencuci tangan setelah memakai toilet umum, mau dimanapun. Mungkin ada pernah juga ke mall ataupun ke masjid yang di pinggir jalan, dan juga harus perhatiin cuci tangan menggunakan sabun.
Selanjutnya pulang berpergian dan setelah bermain. Mungkin pulang berpergian itu dicontohkannya seperti adik pulang dari sekolah. Nah, ada juga pulang dari sekolah kan kegiatannya banyak banget ya. Mungkin aja virus polusi ataupun virus-virus dari teman adik ataupun virus-virus dari binatang yang ada di sekolah, binatang liar. Ataupun juga mungkin dari kendaraan-kendaraan yang digunakan. Kita kan nggak tahu. Jadi adik itu harus mencuci tangan terlebih dulu untuk sampai ke dalam rumah, karena kita kan juga saling menjaga antara anggota keluarga kita, antara misalnya ibu ade ataupun bapak ade dan juga bapak ade. Setelah bermain juga sama. Nah, selanjutnya yaitu sesudah BAB, buang air besar ya, dan juga buang air kecil. Itu tahulah BAB sama BAK ya. Pastilah untuk sudah buang air besar sudah pasti ya, kita kan udah memegang kotoran kita sendiri yang mengandung pasti mengandung kuman gitu yang menyebabkan penyakit. Sama buang air juga sama nanti setelah pipis lah gitu. Kita juga harus mencuci tangan, selain mencuci alat kelamin kita juga harus mencuci tangan. Selanjutnya di sini kakak menampilkan 6 langkah. Kami di sini mengambil dari Kementerian Kesehatan, Gerakan Masyarakat Sehat, Masyarakat Sehat. Kakak mengambil sumbernya dari sana. Cara mencuci tangan yang baik dan benar. Di sini ada 6 langkah. Ada bisa ikuti kakak ya. Bisa dilihat dari gambarnya. Pertama pasti basahi dulu tangan ade menggunakan air. Lalu setelah itu ade ambil sabun secukupnya, mau sabun batang ataupun sabun cair, tapi kakak sarankan menggunakan sabun cair supaya kan kita gak bareng-barengan lah pakainya sama orang-orang yang lain, sama aja dong nanti kan virusnya ataupun bakterinya juga nempel kalau si sabun batangan dipakai bersama. Kecuali kalau ada punya sabun batangan khusus untuk diri ade sendiri. Untuk yang pertama, basahi dulu seperti yang ada pada di gambar, basahi menggunakan air. Setelah itu, gunakan sabun, gosok pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dan karena arah memutar. Seperti ini adek, adek sudah memakai sabun, sudah basah. Seperti ini, bisa ikuti seperti ini ya. Oke, untuk yang kedua, yaitu usap dan juga gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Jadi gak hanya telapak tangan aja, tapi juga punggungnya juga harus seperti ini ya. Nah, untuk yang ketiga yaitu sela-sela jari tangan. Di sini ada yang bisa menggosok dan juga supaya bersih lah antara sela-sela jari tangannya seperti ini. Tuh, pun bisa seperti ini ya. Untuk yang keempat, Ade harus membersihkan ujung jari yang bergantian dengan posisi saling mengunci. Jadi tangannya itu mengunci begini. Tuh. Jadi digerak-gerakin jempolnya juga tuh, lihat kakak nih. Lihat kakak nih ya. Tuh. Tuh, jadi si ininya juga, ujungnya juga sama jempol ini juga jadi pada hilang supaya di sini juga bisa hilang kuman-kuman atau virus-virus yang lainnya. Selanjutnya, ibu jari yang diputar-putar ataupun jempol. Jadi si ini kan, nah soalnya ini kan jadi pertanyaannya. Ini diputar-putar seperti ini, mau seperti ini juga nggak apa-apa, ataupun seperti ini. Nah, terus yang terlahir untuk ujung-ujung kuku di sini ataupun ujung-ujung jarinya kita seperti ini tuh. Nah, ya, bergantian. Nah, oke, jadi usahakan untuk cuci tangan ini yaitu 60 detik ataupun 1 menit. 40 detik juga bisa kok kalau menggunakan sabun, tapi kecuali kalau memakai hand sanitizer. Dan juga tahu kan hand sanitizer itu kisaran 20-30 detik juga cukup karena mengandung alkohol yang tinggi, cepat untuk membunuh kumannya. Kalau ini mah besar juga, tapi disarankan 60 detik ataupun paling minimal 40-60 detik ya. Oke. Mungkin untuk materinya sudah, kakak akan menampilkan video ya. Oke deh, ini untuk videonya kakak biar lebih gampang gitu diilustrasikan lewat video ya. Ini bisa simak videonya ya. 6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci.
Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian, matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Sudah mengerti ya deh kalau diilustrasikan ya? Oke, sudah mengerti. Jadi deh, untuk lebih paham ya, nanti sekarang kakak praktekkan ya. Praktekkan saja bersama adek supaya paham. Kakak demonstrasi terlebih dahulu. Nanti giliran adek. Yang pertama tadi kan basahin dulu tangannya ya. Oke, basahin dulu tangannya seperti ini. Jadi kita lihat. Setelah itu kita ambil sabunnya. Di sini kakak menggunakan sabun cair ya, supaya lebih gampang. Nah, seperti ini ya. Telapak tangan, punggung tangan, sela-sela tangan, mengunci, putar ibu jari atau jempol, yang kanan juga yang kiri kalau secara bergantian, dan juga yang terakhir adalah putar-putar sekeliling ujung jarinya. Setelah itu usahakan ini tuh jangan menempel ke sini supaya nggak kotor lagi. Pakai yang ini ya. Nah, ujung sini. Nah, kayak tadi lagi. Nah, ini aja seperti biasa. Itu matinya juga harus gini supaya nggak kotor. Usahakan keringkan menggunakan tisu ataupun handuk. Kakak kan di sini nggak ada handuk aja ya, pakai tisu aja supaya lebih gampang. Ada handuk. Nah, keringkan seperti ini, seperti biasa saja. Karena kan tisu juga steril ya. Usahakan juga kalau pakai sabun harus pakai sabun yang bersih khusus tangan. Jangan dicampur-campur sama yang mandi ataupun buat cuci muka. Udah, buanglah tisunya. Udah. Sekarang giliran adek. Oke, bisa basahin dulu tangannya. Benar. Tadi kakak udah jelaskan. Ya, telapak tangan terus ngomong ya. Nah, benar. Gantian lagi, posisi lagi. Selanjutnya terakhir, oke, putar jarinya. Setelah itu cuci. Nah, bagus. Ya. Udah ya, selesai. Udah paham ya? Oke, bagus, bagus. Udah paham. Sebelumnya ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Ada? Oke, apa? Kalau bersih tangan apakah dampaknya besar? Oke, oke. Apakah dampak kalau kita nggak cuci tangan dengan baik dan benar ya? Dengan sistem yang tadi ya? Oke, mungkin itu dampaknya besar sekali sih. Pasti besar sekali, apalagi sekarang sedang pandemi seperti ini ya. Virus corona, penyakit COVID-19 sangat berpengaruh sekali karena kan yang tadi kakak sebutkan juga
Tangan itu merupakan bisa disebut media juga sih, ataupun organ tubuh yang sering digunakan loh. Bayangin organ tubuh yang sering kita gunakan tiap hari. Kita mandi pakai itu, makan, misalnya megang gelas mau minum, makan juga kalau di Indonesia pakai, pasti ada sering pakai tangan kan. Kita mengambil barang, habis pegang remote, habis naik motor misalnya ada dari sekolah, ataupun main basket ataupun untuk main sama binatang, ataupun ada lagi disuruh beli ini dari luar. Pasti kan itu semua kegiatan itu digunakan oleh tangan kita. Pasti kan kita kan nggak tahu apa aja sih yang menempel pada tangan kita, apa saja yang kita telah pegang, mungkin ada lupa ataupun yang lainnya. Maka kita itu harus cuci tangan terlebih dahulu dengan baik dan benar, dengan cara yang tadi seperti kakak yang sebutkan sebelumnya. Tangan kita itu pasti kotor kalau pulang dari mana-mana, pasti kotor. Makanya kumannya itu suka di sini gitu, suka di tangan kalau kita nggak mencuci tangan dengan baik dan benar. Dampaknya juga ke kesehatan kita, apalagi sekarang menuju pandemi. Sekarang sedang pandemi, sedang adanya coronavirus ataupun COVID-19, pastilah berpengaruh terhadap Indonesia. Jumlah pasien COVID-19 ataupun coronavirus makin bertambah sampai beribu-ribu, sampai juga ratusan ribu. Kakak lihat kan update sekarangnya sudah banyak sekali. Kalau kita nggak cuci tangan, pasti ada juga pasti kena. Kalau emang ada yang nggak baik juga, nggak baik itu cuci tangan yang benar dan baik dan nggak secara berkala gitu. Makanya usahakan untuk cuci tangan. Dampaknya juga mungkin ke lingkungan kita lah, ke yang kecil dulu, keluarga ade juga nanti kena, teman-teman ade seperti itu. Harus juga mungkin nanti ke sekolah ade sakit, misalnya nggak bisa sekolah, prestasi dan yang lainnya. Kakak di sini ngambil contohnya untuk ade sendiri ya. Ya udah paham? Oke, jadi intinya dampaknya itu besar sekali, apalagi saat pandemi ini. Jadi seringlah cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir ya, dengan cara yang tadi 6 langkah yang baik dan benar ya menurut Kementerian Kesehatan. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak? Oke, sudah paham ya? Oke. Ya deh, mungkin di sini kakak akan sedikit bertanya ya, sedikit mengulas materi yang tadi. Ada pastilah kakak yakin kalau udah kelas 2 SMP ya, kelas 8 SMP udah paham apa aja sih yang kakak terangkan tadi. Boleh nggak dijelaskan? Mencuci tangan Ya. Terus manfaat mencuci tangan, waktu yang baik untuk mencuci tangan. Oke, untuk pengertian mau bisa dijelaskan mungkin sedikit menurut pemahaman ada gimana? Melepaskan kotoran. Melepaskan kotoran ya, intinya untuk bersih gitu. Oh, oke. Nah selanjutnya untuk manfaatnya gimana? Biar kita sehat gitu, supaya bersih ya tangannya ya, agar terhindar dari beberapa penyakit ataupun virus yang menempel pada tangan. Oke, yang selanjutnya waktunya gimana? Waktu yang cocok untuk sebelum makan dan sesudah makan. Ada lagi kegiatan lain? Sudah pulang dari sekolah, bermain. Oke, mungkin sesudah dari toilet umum juga bisa ya, dari WC misalnya sudah pipis dan juga BAB ya, dan BAB harus juga cuci tangan. Untuk cara-caranya tadi kan kakak udah jelaskan ya, ada juga udah lihat videonya. Boleh dijelasin lagi gak? Sedikit mengulang saja sih supaya ada paham gak sih? Gimana? Ini bentar. Sebelumnya menggunakan air dulu ya? Air dulu. Air dan juga sabun. Ya. Oke. Terus? Terus gimana lagi? Ini. Oke, benar ya. Ini ya. Jadi ini pertama, ini kedua, ketiga segini, 4, 5, kelima, dan juga yang terakhir kan. Udah paham ya? Oke, bagus lah. Ada udah paham. Jadi kakaknya juga lega gitu. Kakaknya juga pendidikan kesehatan juga ataupun materi yang kakak sampaikan dan maksud kakak untuk menyampaikan ke anda juga pasti kakak lega gitu, tersampaikan lah, anda juga paham. Ini juga dapat berpengaruh sih, dampak besar banget ke anda. Ambil ruang lingkupnya aja yang kecil deh,
keluarga adek juga nanti pasti paham kok kalau ada yang menjelaskan bukan kakak gitu dengan keluarga sendiri ataupun teman-teman adek dan juga tetangga-tetangga adek. Kalau ada yang menjelaskan pasti nggak segan kalau adek sudah paham ya. Oke, sudah paham, bagus lah. Oke, mungkin cukup ya untuk promosi kesehatan kali ini. Jadi kakak ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan juga terima kasih ada juga pinter banget kakak, jujur pinter banget, mudah gitu memahaminya. Kakak yakin lah ada soalnya juga ada yang udah besar udah kelas 2 SMP pasti udah paham lah. Terima kasih atas perhatiannya ya dek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adek. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long.